Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dan bertemu dalam rangka tholabul ilmi, di mana Imam Syafi'i pernah mengatakan tholabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan solat sunnah atau solat tambahan dari solat wajib. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita ikuti jejak-jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, berikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala kesalahan kita semua. Malam hari ini kita akan sedikit mengulas di tema yang lain. Terakhir bulan September, September awal kita sudah membahas melanjutkan Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum di Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan hari ini kita tematik dan kita bahas tentang bab ar-rukhsah, tentang masalah rukhsah itu adalah keringanan. Jadi di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu hampir semuanya itu bisa dikerjakan. Hampir semuanya itu bisa dilaksanakan, tidak hampir tapi semuanya itu bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan. Kalau kemudian ternyata kemampuan dari pribadi muslim atau mukmin masing-masing itu terbatas, maka itulah yang kemudian munculnya hukum fikih baru yang kemudian disebut dengan ar-rukhsah, yaitu keringanan. Orang yang kemudian uzur karena tidak mampu sholat secara berdiri, maka dia diberikan keringanan, dia dibolehkan untuk melaksanakan sholatnya dengan cara duduk. Orang yang kemudian tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk, duduk di kursi, maka dia boleh dalam keadaan duduk di bawah, dalam keadaan sebisanya, boleh bersila, boleh selonjor, boleh semampunya. Kalau kemudian dia tidak bisa duduk, maka dibolehkan juga untuk kemudian berbaring, berbaring dan kemudian sholat. Ketika berbaring dia ternyata tidak mampu untuk takbiratul ihram, tidak mampu untuk kemudian tangannya sedekap dan lain sebagainya, maka boleh untuk kemudian sholat dengan sebuah isyarat, sholat dengan sebuah isyarat. Dan ini adalah masuk dalam kategori rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya.
Dalilnya ada beberapa dalil yang kemudian akan yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalilnya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas ini juga, ya, pernah membahas Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan atas kalian al-maitata, bangkai, ya, bangkai, kecuali bangkai ikan halal, ya. Al-hilu maitatuhu, ya, bangkainya halal, ya, bangkai ikan nggak bisa disembelih Pak, ya. Bisa disembelihnya lewat sini, ya, lewat punggung, ya. Punggungnya itu, kalau lele itu di punggungnya itu Pak. Biasa lihat Pak, ya, di YouTube sudah banyak itu tata cara nyembelih ikan gitu kan. Kalau ayam, sapi, kemudian binatang ternak lain kan di leher, ya, lehernya di depan, potong. Dan syarat untuk menyembelih untuk halal sebuah hewan, ya, seperti ayam dan sejenisnya, seperti kambing dan sejenisnya, maka syaratnya adalah dipotong Pak, ya, tidak boleh ditusuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ditusuk ini nggak boleh, kecuali onta, ya. Kalau onta namanya an-nahr, ya. Walahmal khinzir, dan daging babi, ya, daging babi. Di Sukoharjo itu Pak, di Surakarta itu dulu ada warung remeng-remeng, itu saya pernah masuk ke situ Pak. Masalahnya judulnya itu membuat penasaran orang, ya. Saya orangnya itu penasaran ketika lihat judul tulisannya bab 1 itu Pak, bab 1 itu nggak tahu itu, kita masuk aja kan ke sana, tapi pakai peci, pakai gamis itu. Jadi yang punya ini juga berakhlak gitu loh, yang punya ini juga berakhlak, ngerti kita muslim gitu loh, ya, ngerti muslim, kayaknya ini muslim yang sholat gitu kan, makanya dia, Mas, keliru jenengan gitu. Waktu itu dia nolak kami, saya belum paham kok ditolak gitu loh. Oh, ternyata judulnya itu bab 1 itu maksudnya ya itu, ya, lahmal khinzir tadi itu Pak. Itu bahaya sekali itu Pak, ya, bahaya sekali itu kalau orangnya, ya, maksudnya kalau kita tidak tahu gitu kan, maksudnya tidak ngerti, terus kita duduk di situ makan di situ kan berarti kan makan lahmal khinzir itu Pak, ya. Jadi sekarang kayaknya sudah mulai tidak ada, ya, sudah tidak ada, mulai bab 1 itu sekarang sudah terang-terangan Pak, ya, daging babi itu kan sudah terang-terangan sekarang, ya. Kalau dulu masih disembunyikan tetapi itu malah berbahaya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya, diniatkan, kadang nyebut bismillah Pak, tetapi diperuntukkan untuk selain Allah, ya, ini juga tidak boleh untuk kemudian dimakan. Orang yang motong sesajen itu Pak, itu bismillah Pak, ya, bismillah, tapi nawaitunya berbeda, ya, nawaitunya berbeda. Bismillah, nawaitunya berbeda. Ini maka tidak diperbolehkan untuk kemudian dimakan. Maka kalau yang sesajen itu, kalau ada makanan sembelihan, para ulama menyebutkan di situ ini mutlak haram, ya, mutlak haram, ya. Kenapa begitu? Karena ketika walaupun dia nyebut bismillah, tapi nawaitunya itu diperuntukkan untuk setan, ya, maka tidak diperbolehkan dan diharamkan. Kalau misalkan sesajennya itu bentuknya uang gepokan itu Pak, menemukan uang 1 juta misalkan atau 10 juta itu, kira-kira diapakan jenengan Pak? Ayo, diapakan ini Pak? Hah? Diumumkan. Ini sesajennya siapa itu, ya? Itu kan bentuknya kadang ada uangnya juga itu Pak, ya. Ada uangnya, ada macam-macamnya. Daripada mubadir Pak, ya. Ambil, masukkan kotak infak. Iya. Nah, dulu Pak pernah terjadi
ada sebuah aliran namanya Ingkarus Sunnah. Ya, aliran Ingkarus Sunnah. Aliran Ingkarus Sunnah ini pernah menyampaikan ayat ini. Di depan ayat ini ada kata innama. Kalau jenengan belajar bahasa Arab, itu innama itu namanya adatul hasr. Lama enggak ngaji di sini sampai lupa ini cara pakainya gimana gitu. Biasanya kan udah hafal ya. Iya. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, itu kata innama di depan itu namanya salah satu huruf adatul hasr. Ya, adatul hasr itu adalah huruf yang kemudian membatasi. Ya, sebagai pembatas. Innama itu artinya hanya. Ya, sesungguhnya hanya. Contoh innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Di sini disebutkan sama. Innama berarti hanya. Yang diharamkan oleh Allah cuma 4, Pak, kalau dalam ayat ini. Pertama adalah al-maitata, yaitu mayit, bangkai, wadama, kemudian darah, lahmal khinzir, dan seluruh binatang yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Cuma 4 saja. Ya, itu pernah ini dibahas sama Ingkarus Sunnah, dan dia mengatakan bahwa selain yang disebutkan ini itu halal semua, termasuk segawon. Ya, termasuk segawon. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Sedangkan ayat ini hanya mengatakan 4 tadi. Ya, 4 tadi. Benar apa salah, Pak? Salah ya. Jelas salah. Tapi nanti kalau kita perdalam lagi bahasa Arabnya, innama ini ya nanti fungsinya tidak hanya pembatas, tapi juga sebagai penekan, takkid. Ya, sebagai takkid. Ya, fungsinya sebagai takkid juga. Jadi tidak hanya 4. Nanti kalau kita sodorkan, ini ada hadis Nabi yang berbunyi bahwa segawon itu haram. Ya, binatang yang kemudian berkuku dan kukunya itu adalah untuk memangsa, itu haram. Dia akan mengatakan begini, Al-Quran sama hadis kuat mana? Gitu, Pak. Dalil mereka begitu. Ya. Tapi mereka sekarang sudah kalah berdiskusi, kalah berdebat beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian ayat ini kalau kita lanjutkan, di sini ada rukhsahnya, Pak. Ada rukhsah. Ya, rukhsahnya apa? Yaitu famanittura ghaira baghin wala atin fala isma alaih. Ya. Tetapi ada kata tapinya. Ya. Barang siapa man ittura terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa mengkonsumsi. Ya, makanan yang disebutkan tadi, ada darah, ada bangkai, ada khinzir, ya, ada binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah itu, kok kita terpaksa, keadaannya sudah sangat mendesak sekali, jalan-jalan misalkan naik gunung atau ke hutan mana, tidak menemukan apa-apa, tersesat di sana, sudah 3 hari 3 malam tidak makan, hanya ada babi, Pak, misalkan ya, ada bab 1 lewat. Ini kalau nunggu 5 hari nanti kita yang dimakan babi. Ya, maka mumpung masih 3 hari, masih ada tenaga, masih kuat, kita serang babinya, begitu, Pak. Ya. Syaratnya apa? Ghairu baghin, tidak berlebihan. Ya, syaratnya tidak berlebihan. Ya, dimakan enak, kok nambah lagi padahal itu enaknya tadi udah cukup, Pak. Itu berlebihan namanya. Ya, berlebihan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk yang sering saya contohkan di beberapa waktu yang lalu itu adalah dalam keadaan mendesak. Ya, dalam keadaan mendesak. Contohnya misalkan ada saudara atau siapapun yang kemudian di situ kondisinya butuh dana cepat. Ya, butuh dana cepat. Untuk apa? Untuk pengobatan. Kalau kemudian tidak diobati secara cepat, ini bisa membahayakan nyawanya. Maka dia berusaha dulu, Pak, pinjam ke teman akrabnya, ternyata tidak ada, pinjam ke tetangganya tidak ada, pinjam ke Pak Haji juga tidak ada, maka sertifikatnya ini ya boleh disekolahkan.
Ya, sekolah dulu sertifikatnya. Tapi tidak boleh berlebihan, Pak. Butuhnya berapa untuk menyelesaikan itu semua? Ya, untuk pengobatan ini selesainya berapa? Ya, kalau misalkan 25, maka 25 ngambilnya. Jangan selesainya 25 ngambilnya 100 misalkan kan. Yang 75 nanti buat modal usaha. Misalkan begitu, itu tidak boleh. Ya, tetap ngambilnya yang 25 tadi, yang secukupnya tadi. Tidak boleh berlebihan. Ya, termasuk itu. Ya, termasuk itu. Ini dalil pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah 173. Di dalil kedua adalah surat An-Nisa ayat 101. Idza darabtum fil ardi, apabila kamu bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidaklah berdosa kamu antak suruh minas salah, mengkosor salat. Kamu untuk mengkosor salat. Kosor niku napa, Pak? Iya, kosor itu meringkas. Ya, dikosor salatnya. Kosor itu meringkas. Nanti ini ada fikih sendiri ya, fikih untuk jamak dan kosor. Ya, ada hukumnya masing-masing. In khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, ya, innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini dalil yang kedua di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Di Al-Baqarah 184 sama ayyamam ma'dudat, ya, beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan, jika di antara salah seorang kalian itu maridan, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Ya, nanti dalam keadaan safar ini Bapak Ibu hadirin itu berbeda-beda ya. Disebut safar itu berbeda-beda. Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu kurang lebih 83 atau 80 km sampai 85 km itu disebut safar. Maka orang yang sudah bepergian lebih atau lebih dari 80, maka dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Ya, boleh menjamak, boleh mengqashar salat. Ya, boleh mengqashar salat. Tapi dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau menurut adat kebiasaan di setempat itu orang safar, maksudnya ketika pergi kok ditanya mau kemana, kemudian mau safar, ya, maka adatnya seperti itu, sudah bepergian, maka itu sudah boleh untuk mengqashar salat. Ya, ini diamini juga oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, itu begitu. Jadi kalau sudah bawa tas, pakai helm, pakai jaket, tangganya tanya mau kemana, Pak? Mesti jauh biasanya, Pak. Padahal mau ke Subah misalkan, mau ke Subah gitu. Itu kalau adat kebiasaannya boleh, Pak, maka boleh untuk kemudian menjamak sholat. Enak, Pak, ya? Enak sekali ya. Dari sini, dari Pecalungan ke sini boleh, ya, boleh jamak sholat ya. Sakit au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, ya, sakit juga boleh menjamak, Pak. Ya, kalau bapak-bapak punya saudara sakit, ya, maka dikasih tahu sholatnya dijamak saja, maka diperbolehkan. Itu meringankan, ya, sholat asarnya sama sholat asar sama sholat duhur sama sholat asarnya, ya, dijamak, ya, dijamak. Sholat maghribnya sama sholat isya. Kalau sholat subuh sama sholat apa, Pak? Sama sholat duha, Pak, ya. Tapi tidak ada ya. Tidak ada. Sholat subuh sendiri ya, tidak boleh dijamak. Sholat duhanya banyak sekali, ya, jamak sholat subuh, masya Allah. Tanginnya kerainan berarti ini, Pak. Iya. Ya, kita masuk ke dalam bab pengertiannya. Rukhsah. Kata rukhsah secara bahasa maknanya adalah keringanan. Ya, rakhsa berasal dari kata rakhsa yang bermakna telah menurunkan, ya, telah menurunkan. Makanya kalau barang ataupun barang dagangan kalau murah itu disebut rakhis. Iya.
Biasanya kalau anak-anak pondok ini kalau nemu peci, beli peci atau beli apa itu makanan, nasi kucing itu Pak. Itu biasanya sini arkhos akhi gitu. Arkhos itu lebih murah. Ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya isim tafdhil, isim yang dilebihkan. Af'al dari wazan af'al, ajmal, akbar. Ya, kalau sini arkhos artinya lebih murah atau paling murah. Kalau murah rakhis. Kalau paling murah arkhos. Nah, makna dari itu menurunkan, Pak. Ya, artinya menurunkan atau mengurangi. Seseorang yang mendapat keringanan disebut rakhis. Orangnya namanya rakhis. Ya. Ada orang yang namanya rakhis itu berarti orangnya kurang. Ya. Nah, itu rakhis itu gitu kan. Nah, itu kurang itu. Kurang 100% Pak ya. Iya. Di dalam kamus Lisanul Arab, Ibnu Mandzur mengatakan warukhsatu hiya al-fursah. Ya, rukhsah itu bermakna fursah. Warukhsah bimakna wahid. Ya, maknanya satu, maknanya sama. Warakhasallahu fil amri adzinallahu fihi ba'dan nahyi anhu. Ya, kata rukhsah lahu fil amri itu bermakna memberikan keringanan, yaitu setelah sebelumnya itu dilarang. Ya, memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Ya, seperti tadi minuman keras atau khamr itu dilarang Pak dalam keadaan tertentu. Tapi ternyata kita umroh dan kesasar misalkan di sana tidak ada apa-apa, adanya padang pasir, hanya ada satu saja ternyata nemu khamr di situ Pak. Tahu ada tulisannya khamr begitu. Ini kalau nggak diminum mati di padang pasir. Nah, terpaksa dia minum. Misalkan contoh Pak ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi begitu contohnya atau di mana ya. Ya. Rukhsah. Wal ismu rukhsah wa rukhsatu tarkhisullah lil abdi fi asya'a khaffafaha anhu. Kata rukhsah itu bermakna Allah telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara. Ya. Jadi memberikan keringanan bagi hamba suatu perkara. Ya, atau kata lain al hukmu as-sabit ala khilafid dalili li udrin. Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang dalil tersebut menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur. Jadi ada dalil dan ternyata karena adanya udzur tadi ya maka berlaku hukum yang lain. Ada dalil yang melarang, ada dalil yang mewajibkan, tapi karena adanya udzur maka berlaku hukum yang lain. Itu namanya rukhsah. Ya. Kalau tetap dilaksanakan itu namanya adalah azimah. Ya. Jadi kalau azimah itu Pak, itu sesuai dengan dalil. Ya, gampang ya. Kalau azimah, kalau sesuai dengan dalil namanya azimah. Kalau tidak sesuai dengan dalil karena adanya uzur namanya rukhsah. Ya, namanya rukhsah. Maka nanti akan timbul pertanyaan, Ustaz, boleh tidak kita tidak mengambil rukhsah? Ya, boleh tidak kita tidak mengambil rukhsah? Orang yang kemudian biasa sholat duha, ya orangnya biasa sholat duha Pak, sehari-harian dia sholat duha. Tapi dalam suatu saat dia itu bersafar, ya bersafar. Nah ketika bersafar, masihkah dia sholat duha lagi gitu kan? Atau haruskah dia kemudian melakukan sholat sunnah duha tadi? Maka sebenarnya kalau dia meninggalkan ibadah sunnah tadi Pak, dalam rangka karena ada suatu keperluan yang sifatnya adalah mendesak, ya sifatnya mendesak, maka malaikat itu tetap mencatat dia itu sebagai orang yang sedang sholat duha. Ya, sedang sholat duha. Jadi kalau kita biasa sholat tahajud, ya sholat tahajud terus Pak, suatu ketika kita kok sakit Pak, ya karena ada sakit tadi kita tidak sholat tahajud, itu malaikat masih tetap mencatat sebagai seorang yang sedang sholat tahajud. Itu enaknya di dalam syariat Islam itu begitu Pak. Ya, enaknya begitu. Jadi sangat diluaskan. Ya, ibadah-ibadahnya sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hampir tidak ada yang susah, Pak. Ibadah apa coba di dalam syariat Allah yang susah, Pak? Ibadah apa coba yang susah? Tidak ada, Pak ya. Sholat susah apa gampang? Gampang semua, Pak. Sholat itu dikerjakan gampang semua. Ya, gampang semua. Tapi tidak semuanya orang mampu melaksanakan sholat. Jadi mudah apa tidaknya itu tergantung kepada hati. Ya, tergantung kepada hati. Betapa banyak orang yang mampu ngangkat barbel 10 kilo, 20 kilo sekali angkat, ya sampai bisa 50 kali. Kuat itu, Pak. Tapi belum tentu dia itu mampu untuk bangun ketika subuh dan sholat berjamaah. Padahal bangun ketika subuh sholat berjamaah itu bagi kita itu sangat mudah sekali. Tapi bagi dia belum tentu, Pak, itu sangat berat sekali. Masya Allah, kalau bangun pagi itu wes keadaannya dingin hari ini, Pak ya, sudah dingin banget ya, keadaannya ngantuk itu kan, ngantuknya luar biasa itu. Belum tentu, Pak ya, walaupun dia mampu ngangkat 100 kilo tangan satu misalkan, 200 kilo berarti tangan dua ya, belum tentu dia mampu untuk berjalan melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah. Karena dorongan hati, dorongan iman. Maka sebenarnya yang membuat kita kuat apa kita lemah itu sebenarnya adalah hati kita, Pak ya, bukan fisik kita, tapi hati kita. Azimah adalah perintah untuk mengamalkan sesuatu sesuai dengan dalil. Jadi dalil datang, diperintahkan sholat 5 waktu ya, diperintahkan sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ya, tapi karena adanya rukhsah disebabkan uzur dia bepergian safar, maka boleh mengqashar menjadi 2 dikerjakan dalam keadaan jamak ya, baik di jamak takhir maupun di jamak takdim ya. Sementara rukhsah adalah mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya uzur ya, dikarenakan adanya uzur, Pak ya, dikarenakan adanya uzur. Jadi kalau tidak ada uzur tidak boleh ya, tidak boleh kemudian kita sholat wajib kemudian sampai masuk sholat berikutnya kecuali ada udzur ya, kecuali ada udzur. Salah satu udzurnya adalah safar ya, atau kemudian sakit ya, sakit boleh, safar boleh, nanti kita bahas di situ ya. Jadi dikarenakan adanya udzur, yang udzur tadi itu menjadi penghalang ya, penghalang pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian ditambahkan di sini bahwa azimah adalah hak Allah atas hambanya, sedangkan rukhsah adalah hadiah Allah kepada para hambanya. Ali Abu Al-Basal ya, rukhsah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan azimah adalah hak Allah atas hambanya. Jadi Allah ya, kita punya hak atas Allah Subhanahu wa taala, Allah punya hak atas kita, dan Allah memberikan hadiah berupa rukhsah tadi kepada kita. Ya, jadi rukhsah adalah hukum yang disyariatkan pada tahap kedua. Jadi rukhsah itu berarti hukum yang kedua, Pak. Setelah ada azimah. Kalau azimah itu berarti hukum pertama yang sesuai dengan dalil. Ya. Sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum yaitu azimah. Ya, hukumnya azimah. Innama harama alaikumul maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai dan seterusnya ayat tadi ya, itu adalah azimah. Kalau kita mengamalkan itu berarti azimah. Tetapi kalau faman ittara ghairu baghin wala adin, tetapi kalau dalam keadaan ada uzur, nah, maka itu disebut dengan rukhsah. Bahwa dalil hukum asli atau azimah itu bisa tetap berlaku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Orang yang tidak memiliki uzur menjamak sholat atau mengqadha puasa, maka dia hukumnya berdosa tanpa uzur meninggalkan puasa Ramadan ya, tanpa uzur dia menggabungkan sholat dari zuhur asar misalkan, maka dia hukumnya berdosa ya, tidak diperbolehkan, harus ada uzur. Jadi azimah kemudian rukhsah ya. Jadi faktor uzur yang membolehkan dilaksanakannya rukhsah ya, faktornya adalah uzur. Sebab-sebab adanya rukhsah, terwujudnya rukhsah.
Rukhsah itu bisa dilaksanakan pertama adalah ketika dia dalam menjadi seorang musafir. Ya, diberikan keringanan untuk mengqashar dan menjamak sholat, mengusap khuf dan tidak berpuasa. Ketika kapan, Pak? Bersafar. Ya, bersafar. Kalau sini Semarang jaraknya berapa kilo, Pak? 100, Pak. Ada 100 ya? 90-an ya. Ya, pokoknya sekitarnya itu 190 ya 11-12, Pak ya. 90 80 lah. Ya, pokoknya di atas 80. Berarti boleh kita sudah menjamak dan mengqashar sholat. Kalau berangkatnya dari sini sebelum duhur misalkan jam 11, nanti kita menjamak dan mengqashar sholat misalkan di Kendal sekitar jam 2:30, itu masuk jamak takdim apa jamak takhir, Pak? Jamak takdim apa jamak takhir? Takdim apa takhir? Jadi gini, Pak, namanya jamak takhir atau jamak takdim itu adalah kalau kita kerjakan jamak tadi di waktu zuhur, waktunya masih zuhur. Waktu zuhur jadi kapan sampai kapan? Dari zuhur sampai asar. Maka itu disebut jamak takdim. Ya, jadi jamak takdim itu bukan jamak yang dilaksanakan sebelum waktunya. Contohnya misalkan mau zuhur dan asar ngerjakannya jam 10 misalkan begitu. Wah, ini jamak takdim, enggak ya? Enggak juga. Tapi jamaknya itu dikerjakan di waktu zuhur. Jam 2 itu masih waktu zuhur atau waktu asar? Waktu zuhur. Berarti jamak takdim. Sedangkan jamak takhir adalah jamak yang dilaksanakan di akhir. Ya, jamak yang dilaksanakan di akhir. Misalkan jam 10 malam. Ya, boleh enggak menjamak jam 10 malam, Pak? Boleh enggak? Boleh. Jamak apa? Iya, maghrib dan isya. Laksanakannya jam 10 malam. Yang enggak boleh adalah jamak zuhur asar dilaksanakan jam 10 malam. Ya. Itu maka enggak boleh, ya. Ya. Ya, musafir. Nah, dia boleh menjamak dan mengqashar sholat. Boleh tidak puasa. Puasa wajib. Ya. Puasa wajib. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Cepat aja. Yang kedua, sebabnya adalah sakit. Ya. Kalau sakit dibolehkan baginya menjamak sholat dan bertayamum. Ya, maka latihan itu, Pak, latihan tayamum itu penting. Ya, suatu saat kita butuh, kita sakit, nggak bisa kena air, susah jalannya, kalau berdiri pusing begitu, maka tayamum. Tayamum sekalian dijamak sholatnya. Dalam keadaan sakit itu dibolehkan jamak sholat. Ya. Kalau dia itu di sini, Pak, bukan musafir, misalkan di Batang, di RSUD atau di KIM, maka dia tidak boleh mengqashar, tapi bolehnya menjamak. Tapi kalau dia kok berobatnya itu jauh ke Singapura misalkan, atau ke Jakarta atau ke Semarang, ke Karyadi misalkan, atau kemana, maka dia boleh mengqashar dan menjamak sholat. Kenapa? Karena dia selain sakit juga masih safar, ya, di luar daerah. Ya. Yang ketiga adalah sebab terwujudnya rukhsah adalah lupa. Ya, lupanya itu bukan disengaja, saya mau lupa nanti, enggak, tanpa rencana, betul-betul lupa. Ya, betul-betul lupa. Ternyata ngobrol gitu kan, malam-malam ngobrol di ternyata belum sholat isya, Pak. Tahu-tahu sholat isya sudah menjelang sholat duhur misalkan. Apa yang kita kerjakan, Pak? Astagfirullahaladzim, tadi belum sholat isya kemarin itu ya. Tapi nggak usah ngomong gitu, Pak, nanti kedengeran yang lain ya. Enggak, langsung ambil air wudhu, ya, susut kodok ketika ingat tadi, ya, ketika ingat, lupa itu namanya. Atau ketika tertidur, ya, tidur ternyata tidurnya panjang itu, Pak, ya, dari habis zuhur sampai maghrib misalkan, lupa dia nggak sholat isya, nggak sholat asar.
Ya, maka kapan mengerjakan sunat asarnya? Ketika ingat, ya, dikerjakan sunat asarnya. Yang keempat, kebodohan. Orang tidak paham maka tidak dihukumi secara syar'i. Bodoh itu diampuni Pak oleh Allah. Enak kan Pak ya? Dalam Islam itu ya. Bodoh diampuni Pak. Ya. Yang tidak boleh itu orang yang bodoh. Orang bodoh tahu ya? Orang bodoh itu ngaji enggak mau, ikut kajian ya enggak. Ini juga belajar ya enggak. Itu orang bodoh namanya. Itu enggak boleh. Tapi kalau orang sudah belajar, sudah tekun, sudah berusaha datang setiap kajian di Masjid Cokro Aminoto itu datang semuanya, tapi kok masih udzur, ya udzur itu maknanya belum paham begitu kan? Nah, itu bodoh namanya Pak. Itu diampuni oleh Allah. Dalilnya adalah hadis Arba'in nomor 39. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni dari umatku, yaitu orang yang tersalah. Orang tersalah itu bodoh tadi. Ya, orang yang keliru itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini kaitan dengan Allah Pak ya, bukan kaitan dengan manusia. Keliru misalkan mukul orang begitu, enggak yang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Kemudian al-khata wa nisyan, lupa. Ya, lupa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa istrinya, aku lupa istriku yang mana ya, misalkan begitu, itu juga tidak mungkin ya, karena itu kaitan manusia. Ya, yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, mukroh. Mukroh itu dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka ini menjadi tidak berdosa. Ya, dipaksa untuk mencela Nabi misalkan, atau dipaksa untuk berbuat yang lain semacamnya, maka itu tidak berdosa. Yang kelima, kesulitan Pak. Contoh wanita istighathah. Dulu si Hafsah itu pernah mengatakan kepada Ummu Habibah ya Rasulullah, ini ustahadu sab'asinin. Ya Rasulullah, aku telah istihadhah. Ya, istihadhah selama 7 tahun, bayangkan Pak. Istihadhah. Jadi kalau haid wanita itu Pak, itu menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu 1 kali 24 jam disebut haid. Maksimal itu sampai 15 hari. 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam kok masih keluar darah, namanya darah istihadhah. Jadi ketika darah yang ke hari ke-16 ibu-ibu, itu namanya darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Nanti ada beberapa darah di bab yang lain. Yang kelima, 6 adalah paksaan. Tadi sudah kita bahas ya, yaitu dipaksa. Seorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri. Ya, dipaksa. Ya, dihukumi dengan perbuatan tersebut. Misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, karena dipaksa. Kalau enggak kamu saya bunuh misalkan. Kemudian dipaksa untuk meminum khamr, dipaksa untuk minum khamr, dan bentuk paksaan lainnya, maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka. Pertamanya enggak suka, suruh minum khamr, itu ternyata enak gitu kan, akhirnya suka, jadi dosa itu Pak. Ya, hatinya harus tetap, ya, harus sikoh, harus kuat, ya, jangan malah kemaningan. Pertamanya dipaksa, yang kedua, ya, sukarela. Terakhir, jenis rukhsah. Ada beberapa ini jenis rukhsah. Ada 7 kurang lebih ya. Namanya takhfiful isqat. Yang pertama menggugurkan. Yang kedua takhfiful tangkis, mengurangkan. Contohnya misalkan yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat kepada orang yang sakit kronis. Ya, gugur sholat Jumatnya. Ya, misalkan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa untuk pergi. Ya. Ada takhfif tangkis, qasar sholat contohnya. Tangkis itu mengurangkan dari 4 jadi 2. Kalau 3 tetap 3. Kemudian ada takhfiful ibdal, yaitu mengganti. Contohnya mengganti wudu dengan tayamum. Diganti Pak, yang tadinya wudu pakai air ganti dengan debu. Ada yang namanya takhfiful takdim, tadi yang mendahulukan. Contohnya jamak takdim. Ada takhfifut takhir, jamak takhir contohnya mengakhirkan. Ada takhfifut tarkhis, meringankan. Ya, tarkhis ringan, rakhis dibolehkan. Minum khamr jika tercekik sesuatu apabila tiada minuman lain di sekelilingnya. Tercekik kloluden Mak, misalkan kloluden mie ayam.
Mie ayam gelodin betul Pak. Gelodin sawine misalkan begitu Pak, itu air nggak ada ya. Air nggak ada, kan ada itu Pak orang jualan nasi goreng, jualan apa itu tapi nggak jualan air minumnya Pak. Ya, jualan nasi goreng pedosnya orang karuan, ternyata tidak ada air minum. Malam airnya mana Mas? Udah jualan Mas, belinya di sana. Waduh, lari ke sana Pak. Ya itu sudah keloloden Pak. Nggak ada apa-apa kecuali botol minuman khamr tadi. Waduh, ini kalau nggak diminum segera bisa membahayakan nyawa. Maka dibolehkan dia nyiuk meminum sampai kemudian hilang itu kelolodennya. Misalkan contohnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah takhfifut taghyir, yaitu mengubah. Contohnya apa? Yaitu perubahan bentuk perbuatan sholat menjadi lebih ringan ketika terjadi peperangan. Ya, saya kira bapak-bapak belum pernah mempraktekkan ya bagaimana sholat ketika dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang. Ini nanti ada fikihnya sendiri Pak. Ya, sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan khawatir atau rasa takut. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, terus berlalu. Bapak Ibu hadirin teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesehatan. Karena orang sakit itu Pak, itu dia tidak meminta apapun kecuali satu, mintanya sehat. Ya, kalau sehat ini Pak, harapan orang-orang ini sekarang yang berada di rumah sakit itu pinginnya sehat semua. Dan Allah sudah memberikan kita kesehatan, tinggal kita maknai kesehatan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.